Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Terdengar. terhormat Bapak Sugandi Mihardi PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan karir, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berbagai nikmat yang telah diberikannya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, kelompok 6 akan mulai diskusi kelompok dengan tema karir dan gender. Perkenalkan, saya sendiri Elvira Ananda selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya perkenalkan juga anggota kelompok kami yang terdiri dari Anissa Rahmalinati, Asyafira Mahardini Putri, Elsa Sabila, dan saya sendiri Elvira Nur Ananda. Kemudian rangkaian acara yang akan kita lalui pada diskusi kali ini antara lain yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyajian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada penutup, dan yang terakhir masukan dari dosen pengampu mata kuliah bimbingan karir. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi pertama tentang wanita karir yang akan disampaikan oleh Elsa Sabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai wanita karir dalam pandangan Islam. Wanita karir berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial, baik kerja pada orang lain atau mempunyai usaha sendiri. Wanita karir yang disibukkan dengan bekerja di luar rumah sering diistilahkan dengan wanita karir. Istilah karir ini sendiri dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja, tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu yang lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu. Next. Selanjutnya yaitu Toha Hussein menjelaskan 3 prinsip dasar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama ada keadilan, al-adalah, yang kedua persamaan, al-musawa, dan yang terakhir adalah musyawarah, al-syura. Menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender ini bahwa Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan terutama terkait relasi gender. Disinilah akhirnya muncul komunitas pekerja perempuan atau yang lebih populer disebut dengan wanita karir. Wanita karir memperluas dunia pengabdiannya bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, melainkan ada juga di tengah masyarakat dengan jabatan. Next. Islam juga menghendaki pemenuhan kehidupannya yang baik dan terhormat bagi setiap manusia melalui proses pemberdayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Namun fungsi sebagai wanita karir ini ternyata tidak lepas dari persoalan. Persoalan tersebut antara lain adalah tentang pengasuhan dan membimbing anak bila ibu bekerja di luar rumah. Berarti perhatian terhadap anak ini menjadi berkurang. Problem lain adalah kerumah tanggaan dengan istri yang berkarir sering diasumsikan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Namun dengan tuntutan zaman sekarang ini menyebabkan wanita yang meninggalkan keluarga untuk bekerja semakin meningkat. Seringkali bukan semata-mata untuk mencukupi kehidupan hidup
kebutuhan hidup saja, tetapi juga didorong oleh faktor-faktor lainnya seperti untuk meningkatkan status sosial. Seperti halnya pria yang ingin dihormati dan diakui status dan kedudukannya, baik di lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat, wanita pun memiliki hasrat yang sama untuk diakui, dan dengan semakin tinggi jabatannya, ia akan semakin meningkat status sosialnya. Selain karena dorongan faktor ekonomi, keberadaan wanita karir juga dimotivasi oleh kebutuhan aktualisasi diri, keinginan mempraktekkan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun di perguruan tinggi. Selanjutnya, Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang salah satunya mengungkapkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan akan aktualisasi diri dan menemukan makna hidupnya melalui aktivitas yang dijalaninya. Dengan berkarya, berkreasi, menciptakan sesuatu, dan mengekspresikan diri, itu adalah bagian dari proses penemuan dan pencapaian kepenuhan diri. Next. Selanjutnya, Toto Tasmara mengatakan bahwa bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari cara dirinya mensyukuri kenikmatan Allah. Islam memberi hak berkarya bagi kaum wanita, sebagaimana hak bekerja juga bagi kaum pria. Jadi tidak ada satupun pekerjaan yang dihalalkan agama, diharamkan atas wanita, dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Next. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan dalam berkarir. Dalam berkarir ada 3 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, faktor kelemahan fisik wanita. Bahwa dengan fisik yang tidak sekuat kaum lelaki, wanita dianjurkan tidak melakukan pekerjaan berat maupun yang beresiko. Yang kedua adalah tugas alamiahnya. Hal ini bukan untuk menghalangi atau membatasi, anjuran itu terkait pula dengan tugas alamiah wanita seperti melahirkan, menyusui, dan menjaga keluarga, sehingga perlu ada sinergi dengan aktivitasnya di luar rumah. Dan yang terakhir adalah etika yang harus ditaati. Adapun aspek etika pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur keseimbangan hubungan antara laki-laki dan wanita. Agama Islam sendiri mengenal yang dinamakan hukum ikhtilat atau berbaurnya laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat. Cara menjaga etika yaitu dengan berpakaian yang sopan, menutup aurat, memakai hijab, berbicara yang sopan, dan bertingkah laku yang baik. Setelah itu, seorang wanita harus dapat menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrahnya atau dapat merusak harga dirinya. Sekian, saya serahkan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Elsa Sabila atas pemaparan materinya. Kita masuk ke materi kedua tentang fikih wanita karir yang akan disampaikan oleh Anissa Rahmalinati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin Anissa Rahma sedang terkendala sinyal. Kita lanjutkan saja ya ke materi yang ketiga, materi peran ganda woman karir yang akan disampaikan oleh Syafira Mahardini Putri. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan penjelasan. Kemudian ada poin dari makna hidup dalam berkarir dan konflik peran ganda. Sebetulnya wanita adalah topik yang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Nah, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, status wanita mengalami perubahan dalam berbagai hal. Saat ini, wanita telah memperoleh pendidikan dan kesempatan bekerja yang sama dengan pria. Hal ini juga dapat terlihat dari banyaknya saat ini wanita yang berperan ganda, yaitu menjadi istri bagi suami, menjadi ibu bagi anak, dan bekerja di bidang atau memiliki profesional yang lain. Kemudian, peran tradisional. Mereka sebagai ibu rumah tangga diakui masih tetap melekat erat mengiringi perkembangan eksistensi mereka. Mohon maaf untuk PowerPoint bisa next. Nah, banyak yang kemudian mempertanyakan bagaimana mungkin seorang wanita dapat menjalankan berbagai aktivitas di tengah banyaknya khalayak luas, sementara rumah tangga juga perlu ditangani. Kemudian, banyaknya persoalan yang dialami oleh para ibu atau para wanita ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah, seperti mengatur waktu dengan suami dan anak sehingga mengurus tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Ada juga yang menikmati peran ganda ini, namun ada juga yang merasa kesulitan, hingga akhirnya persoalan-persoalan rumit kian berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang mengalami sebuah rasa ketegangan dalam mengalami peran pekerjaan dan peran di keluarga, menurut Greenhouse dan Butel, mereka mengatakan bahwa seorang wanita yang mengalami hal tersebut ialah seorang wanita yang sedang mengalami konflik peran ganda. Kemudian, namun jika seorang ibu yang sedang menjalankan peran ganda itu kurang mampu dalam melakukan keseimbangan antara karir dan rumah tangga, seperti kurang mampu mengatur waktu, tidak adanya kemampuan pengaturan peran yang baik, serta kurang adanya dukungan dari pasangan, maka akan menimbulkan sebuah tekanan peran dari pekerjaan dan lingkungan keluarga satu sama lain saling bertentangan yang akan menimbulkan sebuah konflik peran ganda. Kemudian ada makna-makna hidup dalam berkarir. Bisa next. Ada aspek-aspek konflik peran ganda terlebih dahulu. Konflik peran ganda itu tidak lepas dari aspek-aspeknya, yang diantaranya adalah konsekuensi yang harus diterima. Dan menurut Greenhouse dan Bedwell, mengatakan bahwa konflik atau tekanan yang terjadi pada saat menjalankan beberapa peran yang berbeda, ada 3 poin yang disebutkan di sini. Yang pertama, time-based conflict. Nah, konflik ini disebabkan oleh waktu, yaitu ketika waktu yang dimiliki individu digunakan untuk memenuhi satu peran tertentu, sehingga menimbulkan kesulitan untuk memenuhi satu peran tertentu yang menimbulkan kesulitan untuk memenuhi perannya yang lain. Kemudian poin yang kedua, strength-based conflict. Nah, konflik ini disebabkan oleh ketegangan, yaitu yang dialami ketika ketegangan-ketegangan yang dihasilkan oleh suatu peran mengganggu peran yang lain. Konflik ini melibatkan stres yang dialami dalam keluarga dan pekerjaan, dan meluapkan emosi yang negatif dan dukungan dari pasangan. Kemudian ada poin yang ketiga, yaitu behavior-based conflict. Nah, konflik yang ini disebabkan oleh perilaku, yaitu konflik yang disebabkan karena kesulitan perubahan perilaku dari satu peran ke peran yang lain. Misalnya, seorang manajer dituntut untuk tegas dan agresif, kemudian objektif kepada pegawainya. Tetapi ketika ibu itu berada di rumah, dia harus bisa menjadi hangat
kepada anak-anaknya. Seperti itu. Next. Kemudian ada faktor-faktor penyebab konflik peran ganda. Nah, konflik peran ganda dapat ditimbulkan karena adanya sumber yang menjadi penyebab. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik atau sumber masalah bagi wanita yang berperan ganda memiliki 3 poin. Yang pertama ada faktor internal, yaitu persoalan yang timbul dari dalam diri ibu itu sendiri. Ada di antara para ibu yang lebih senang menjadi ibu rumah tangga, namun keadaan yang tidak keadaan yang menuntutnya untuk bekerja. Kemudian biasanya ibu mengalami masalah-masalah seperti merasa lelah, terutama psikis, karena kesehariannya memaksakan untuk bertahan di tempat kerja. Kemudian yang kedua, ada faktor eksternal yang terdiri dari bantuan pasangan. Artinya, seringkali pria dikatakan tidak boleh mengerjakan pekerjaan wanita sehingga masalah rumah tangga sepenuhnya adalah tugas istri, seperti itu kan. Kehadiran anak, yang artinya semakin kecil usia anak, maka semakin besar tingkat konfliknya. Nah, maka karena adanya rasa bersalah harus meninggalkan anak untuk seharian bekerja, masalah pekerjaan yang artinya kondisi pekerjaan yang kaku, kelelahan fisik dan psikis sering membuat ibu menjadi emosional dan sensitif. Kemudian ada poin yang terakhir, faktor relasional, yaitu berkurangnya waktu untuk keluarga. Karena kesibukan masing-masing antara suami dan istri sering menyebabkan istri sulit berbicara terbuka kepada suami, serta relasi komunikasi yang satu sama lainnya juga terhambat. Nah, faktor-faktor tersebut saling berhubungan atau satu sama lain. Wanita harus mampu mengatur keseimbangan dari faktor-faktor tersebut agar tidak menimbulkan konflik. Dalam hal ini, ada 2 hal utama yang harus dibina, yaitu menjaga komunikasi dengan pasangan atau anggota keluarga, dan juga bekerja sama dengan suami dalam pembagian waktu dan keluarga sehingga dapat mengurangi beban dan konflik bagi wanita. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asyafira Mahardini Putri. Kita kembali lagi ya ke materi Anissa Rahmalinati tentang fikih wanita karir. Kepada Anissa Rahmalinati, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya saya minta maaf atas ketidakstabilan sinyal. Apakah sekarang suaranya terdengar? Terdengar, Miss. Oke, saya akan melanjutkan tentang fikih wanita karir. Di sini ada ketidakadilan gender jika termanifestasikan dalam 5 bentuk. Yang pertama itu ada bundan, yaitu perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama daripada laki-laki. Nah, yang kedua ini ada subordinasi, yaitu adanya anggapan rendah kepada perempuan atau menomorduakan perempuan dalam segala bidang, contohnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun politik. Yang ketiga itu ada marginalisasi, atau perempuan itu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang penting, contohnya itu dalam keluarga terkait masalah ekonomi. Yang keempat itu ada stereotip, yaitu adanya pandangan negatif terhadap perempuan yang mencari nafkah tambahan. Nah, yang terakhir itu ada violence, adanya kekerasan fisik maupun psikis terhadap perempuan. Jadi kritik-kritik ini diarahkan pada hukum fikih. Misalnya dalam fikih itu bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki dalam hal warisan. Nah, kenapa sih laki-laki itu lebih banyak bagiannya daripada perempuan? Karena laki-laki itu mencari nafkah untuk rumah tangganya, sedangkan perempuan itu hanya mengurus rumah tangga. Nah, contoh lainnya itu dalam hal akikah, anak laki-laki yaitu 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan yaitu 1 ekor kambing. Nah, ketentuan ini itu sangat erat
kaitannya dengan budaya pada masa lampau. Karena pada masa lalu ini anak laki-laki merupakan simbol kekuatan fisik dalam memperjuangkan agama Islam. Nah, jadi jumlah hewan yang disembelih itu sebenarnya tergantung kepada kemampuan orang tuanya. Slide selanjutnya. Next. Oke, dalam surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 itu difirmankan oleh Allah, laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan. Jadi tugas dan kewajiban antara perempuan itu berbeda, tapi memang untuk saling melengkapi antara perempuan dan laki-laki. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis telah banyak menjelaskan tentang perempuan. Derajat manusia pada hakikatnya itu di hadapan Allah itu sama. Yang menjadi kesenjangannya adalah akibat dan berbagai macam pendapat hukum dan kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nah, adapun wanita karir dalam pandangan Islam yaitu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32. Nah, ayat ini itu adalah larangan seorang untuk iri terhadap yang dimiliki orang lain. Nah, ayat ini juga mengandung bukti bahwa wanita tidak dilarang untuk bekerja. Selanjutnya pada Al-Quran surat Al-Imran, ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal hambanya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dari ayat ini juga mengandung bukti bahwa perempuan diperbolehkan untuk bekerja. Yang selanjutnya ada hadis riwayat Bukhari. Hadis ini itu memerintahkan untuk mencari nafkah sendiri atau bekerja bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, karena hak bekerja untuk laki-laki dan perempuan itu tidak pernah dibedakan oleh syariat Islam. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Rahma atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Saya buka satu termin terlebih dahulu untuk 3 pertanyaan. Gimana teman-teman? Izin bertanya. Iya, Deci. Oh iya, terima kasih. Yang saya mau tanyakan itu mengenai wanita karir ini. Kan ketika seorang wanita memulai karirnya di usia muda gitu ya, biasanya ada beberapa orang yang terlalu cinta gitu dengan pekerjaannya sampai akhirnya dia itu lebih memilih pekerjaannya ketimbang berumah tangga gitu. Nah, untuk kasus seperti ini tuh bagaimana? Apakah memang pandangan wanita seperti itu diperbolehkan gitu, maksudnya ketika dia lebih memilih karirnya daripada memilih rumah tangga itu apakah boleh atau tidak gitu? Terima kasih. Terima kasih, Deci. Selanjutnya, bagaimana yang lain? Satu pertanyaan lagi ya, berarti.
Mungkin sambil ditunggu dari kelompok 6, bagaimana, apakah bisa menjawab sekarang? Bismillah, izin menjawab pertanyaan dari Malika Zanjani. Silakan Asyaf biar mengefisienkan waktu. Pertanyaannya, cara seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi terjadinya konflik peran ganda bagi seorang wanita karir? Menurut saya pribadi, ada 2 poin. Yang pertama, seorang wanita yang sudah menikah harus bisa berkomitmen pada diri sendiri atau sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Nah, dengan dia menjalankan 2 peran ganda tersebut, berarti dia sudah memiliki komitmen untuk menjalankan keduanya gitu. Nah, untuk mengatasi konflik tersebut, menurut saya, wanita-wanita karir itu yang memiliki peran ganda itu harus mampu menjaga komunikasi yang terbuka dan mampu menjaga sikap yang lebih asertif terhadap suami atau lebih terbuka kepada suami akan pekerjaannya gitu kan. Jadi menganggap bahwa suami itu sebagai partner gitu. Jadi bisa lebih terbuka akan apa yang sedang kita lakukan di luar maupun di dalam. Itu menurut saya bisa mengurangi terjadinya konflik dalam peran ganda tersebut. Mungkin sekian. Terima kasih. Terima kasih Asyaf. Izin menambahkan El. Lain? Iya, boleh Elsa. Ya, jadi kalau menurut saya, salah satu cara dalam mengurangi terjadinya konflik peran ganda yang dialami oleh seorang wanita karir itu adalah dengan cara dia itu harus bisa mengatur waktu gitu. Nah, jika seorang perempuan telah memutuskan untuk bekerja dan sekaligus sudah menjadi ibu rumah tangga gitu, ia harus bisa mampu mengatur waktu dengan efektif dan bijaksana gitu. Nah, cara mengatur waktunya itu caranya dengan membuat daftar atau list kegiatan gitu. Jadi di dalam daftar tersebut itu dituliskan apa saja kegiatan yang akan dilakukan setiap harinya gitu. Jadi misalkan jam segini kegiatannya apa dan seterusnya. Nah gitu. Nah lalu selanjutnya harus bisa memanfaatkan waktu yang luang. Nah, setelah selesai bekerja, ya harus langsung segera pulang ke rumah gitu, karena di rumah itu ada tanggung jawab juga, yaitu harus mengurusi anak dan mengurusi suami serta melayani suami gitu. Jadi ketika sudah di rumah, ia harus memprioritaskan keluarganya gitu. Beda lagi kalau misalkan ia sedang bekerja, ia harus fokus ke dalam pekerjaannya. Mungkin seperti itu, El. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Ya, silakan Alvan. Oke. Menanggapi dari beberapa pertanyaan, bukan menanggapi sih, lebih ke menambahkan kali ya. Menambahkan dari beberapa pernyataan dari teman-teman juga terkait dengan ini pertanyaan Alifa tadi juga mungkin sedikit menyinggung pertanyaan Deci juga gitu. Jadi kuncinya sebenarnya kalau misalkan saya berpikir gitu ya, ya ini dealing antara konteksnya kan suami dan istri gitu. Jadi intinya mah dealing ketika seorang wanita atau seorang istri ingin berkarir tuh dealing dengan suaminya dan ataupun dengan orang sekitarnya gitu. Dan dealing ini
banyak banget prosesnya gitu. Dari mulai saat menentukan itu berarti harus ada istilahnya saat wanita berkarir itu artinya ada kebutuhan yang ingin dipenuhi gitu. Jadi kebutuhan gitu bukan hanya sekedar ego untuk terlihat untuk terlihat dalam tanda kutip gitu ya. Tapi juga untuk memenuhi kebutuhan yang nggak bisa ke cover oleh oleh si suaminya ini gitu kan ya, ataupun orang terdekatnya gitu. Jadi saat proses dealing ini ada jangka waktu gitu, ada jangka waktu yang ingin ditentukan gitu, kayak sampai batas waktu sekian saya ingin bekerja misalkan perempuan itu gitu. Untuk memenuhi kebutuhan A, B, C, D gitu. Jadi semuanya terukur, semuanya ada jangka waktunya gitu. Kemudian semuanya juga tahu proporsi gitu. Saat dia ingin membuat peran ganda gitu. Itu artinya dia tidak melupakan kewajiban dan tanggung jawab dia gitu sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang tetangga, seorang menantu gitu kan ya. Itu harus dijalankan dengan baik gitu. Jadi segala peran-peran itu harus disadari dengan penuh. Tadi betul apa kata Asyaf gitu ya, selesaikan dulu urusan-urusan yang memang belum selesai pada dirinya gitu. Begitu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau tidak, kita lanjut ke pertanyaan Deci Narulita ya. Pada kelompok 6, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Deci, itu apakah dibolehkan wanita lebih memilih karirnya? Nah, dalam hukum Islam ini wanita memang berhak memiliki harta atau berkarir. Nah, mengenai hak wanita karir ini harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam itu memandang wanita karena peran dan tugasnya yang mulia sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak. Jadi kalau memang ada wanita yang lebih memilih karir daripada berumah tangga, itu sepenuhnya itu haknya. Tapi pilihan karir itu suatu saat nanti ada masanya di mana dia itu akan lelah melakukan semua yang dia lakukan atau semua pekerjaannya. Nah, kodrat wanita itu pasti dia menginginkan suatu pernikahan atau memiliki anak. Jadi kalau memang dia sudah berkarir sebelum dia menikah, pasti dia akan lelah dengan pekerjaannya dan pasti mereka itu akan menginginkan rasanya mengurus rumah tangga, mengurus anak dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya itu sih kesimpulannya, itu semua ada di hak perempuan itu karena emang kodrat perempuan pasti akan menikah, menginginkan untuk menikah dan mempunyai anak. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih Anissa Rahma. Ada yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, El. Ya, boleh Andi. Untuk pertanyaan Deci itu kan bagaimana gitu kalau misalnya perempuan lebih memilih karir daripada berumah tangga atau menikah. Kalau menurut saya pribadi gitu, wanita lebih memilih karir itu tidak boleh gitu ya daripada menikah. Tapi menurut saya ini nanti bisa disanggah atau ditanggapi oleh teman-teman. Kenapa? Karena pertama bukan hanya perempuan gitu ya, semua orang, fitrah manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, bukan? Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Artinya Allah itu menciptakan manusia bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga, diciptakan untuk hidup berpasangan, artinya menikah gitu ya. Nah, ketika kita tidak mau menikah, lebih memilih karir, artinya kita udah keluar dari fitrah itu, dari kodrat yang telah Allah berikan kepada manusia itu sendiri. Dan ketika kita udah menyalahi kodrat sebagai manusia, ya itu sebuah permasalahan gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa Rasul juga dalam hadis, salah satu hadis menyebutkan bahwa
bukan umatku ketika dia tidak mau menikah. Artinya Nabi itu menganjurkan atau mewajibkan, mungkin bisa disebut, untuk seorang itu untuk menikah. Dia sampai menyebutkan bukan umatku ketika dia tidak mau menikah gitu. Tidak mau menikah, artinya Nabi nggak mau mengakui dia sebagai seorang muslim, dia sebagai seorang mukmin gitu ketika dia tidak mau menikah. Artinya dalam hadis tersebut kita juga bisa mengerti bahwa oh iya, menikah itu wajib gitu ya. Memang sebenarnya dalam fikih juga hukum menikah itu bermacam-macam ya, tergantung keadaan kita. Ada keadaan ketika kita sudah mampu misalnya. Tapi ketika kita sudah mampu, artinya kalau dalam fikih itu nikah itu sudah menjadi wajib. Tapi ketika kita belum mampu, belum siap gitu, kemudian kita ingin menikah, maka di sana nikah itu belum wajib. Nah, ketika kita karir kan udah punya nih gitu, tapi kita gak mau gak mau menikah, padahal di sana kita udah disebut mampu ya lah gitu ya untuk menikah, dan kita nggak mau memilih untuk berkarir, padahal di sana hukumnya udah menjadi wajib. Berarti kita udah menyalahi aturan agama gitu. Itu sih menurut aku, menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Anggi. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Mohon maaf ya tadi Alifa Zamzami, apakah sudah terjawab semuanya? Di mana Alifa? Sudah El, terima kasih. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Selanjutnya pertanyaan dari Api kepada kelompok 6 dipersilahkan. Izin menjawab, El. Ya, boleh Asya. Seperti yang tadi udah disebutkan di awal ya, kan faktor-faktor yang menyebabkan konflik dalam peran ganda tersebut ada internal dan eksternal. Nah, untuk faktor internal kan persoalannya itu yang timbul dari diri si wanita itu sendiri. Kemudian dari faktor internal, karena wanita itu tidak memperbolehkan laki-laki mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya. Saya kemarin menonton sebuah video dari Gita Savitri ya, yang membicarakan tentang yang judulnya untuk yang mau menikah gitu. Nah, di sana beliau itu Gita Savitri itu ngobrol dengan yang katanya disebut teh analise gitu. Pokoknya beliau itu psikologi gitu kan. Nah, Gita itu nanya gitu kan ke psikologi itu bagaimana kenapa Teh Ana ini ingin menikah gitu. Kenapa dia memutuskan menikah muda di saat dia berkarir, di saat dia masih enjoy dengan berkarirnya gitu kan. Lalu Ana Teh, nah ada yang ngasih tahu saya bahwa namanya Teh Analisa Widyaningrum, psikologi, beliau psikologi kan. Katanya balik lagi kepada diri masing-masing. Seperti yang tadi disebutkan bahwa dalam faktor penyebab konflik aja faktor internalnya itu dari si wanita gitu. Nah, untuk permasalahan bagaimana jika gaji wanita lebih besar dari gaji laki-laki. Nah, Mbak Ana itu bilang katanya gini, kalau misalkan suaminya bilang gini kan, suaminya bilang ke Mbak Ana bahwa di tempat tongkrongan suaminya itu dia ngumpul sama teman-temannya
yang teman-temannya itu suka ngebentak istrinya di depan teman-temannya gitu. Si suaminya itu heran gitu, kenapa dia bisa melakukan hal tersebut kepada istrinya. Nah, suaminya itu sadar bahwa kebanyakan teman-teman yang melakukan hal tersebut itu karena si istri tidak bekerja. Di situ suami Mbak Ana itu mulai berpikir bahwa dia bersyukur mendapatkan perempuan yang juga membantu akan finansial keluarganya, karena di balik semua itu mereka bisa bertukar peran gitu. Jadi di saat perempuan itu mengejar karirnya, bisa digantikan oleh suami di lingkungan keluarganya gitu. Untuk gajinya, menurut saya kembali lagi kepada suami dan istri. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa kita harus kembali lagi kepada diri kita sendiri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Harus harus bisa menerima partner kita itu sebagai partner gitu. Enggak malah bersaing gitu kan. Mungkin seperti itu. Mohon maaf jika tidak jelas. Baik, terima kasih Asyaf. Apakah yang lain ada ingin ditambahkan? Izin menambahkan? Ya, boleh Yumni. Ya, apa suaranya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menanggapi perihal pertanyaan dari Akti, ini sebenarnya berpatok pada pemahaman masing-masing gitu ya. Bahwasanya jikapun seorang istri gitu memiliki gaji yang lebih besar daripada suami pun tidak harusnya merasa tersaingi ataupun merasa yang namanya wah istri saya lebih tinggi derajatnya ataupun lebih baik perihal ekonomi gitu tuh. Tapi harus memahami bahwasanya seperti yang tadi seperti Asyaf tadi bilang, bahwasanya jangan menjadi suatu kompetisi gitu ya, bahwasanya antara istri dan suami gitu, tapi harusnya menjadi satu kolaborasi gitu tuh. Ketika si suami pun menjadi kekurangan, kan si istri pun bisa membantu, dan sebaliknya ketika si suami memiliki kelebihan dan si istri punya kekurangan, dan suami pun harus menutupi juga, dan jadi satu kolaborasi yang menarik gitu tuh dan harmonis gitu tuh. Dan sisi lain pula pihak istri pun ketika dia memiliki suatu penghasilan yang lebih ya dibandingkan dari suaminya, dari pihak dia pun tidak harusnya sombong ataupun merasa besar kepala bahwasanya saya lebih baik daripada suami saya gitu. Tapi seharusnya pun harus bisa menutupi satu sama lain gitu tuh. Bahwasanya saya pun ikut pula berperan dalam menutupi kebutuhan di keluarga saya gitu, dan tidak harus berkompetisi dan merasa lebih baik dari pihak suami gitu tuh. Dengan kesimpulannya, antara suami dan istri pun harus memahami dan tidak saling berkompetisi lah gitu tuh, walaupun dia memiliki suatu gaji yang lebih besar gitu tuh di pihak istri gitu tuh. Dan si suami pun harus memahami dan tidak harus dengki gitu dan harus sirik gitu bahwasanya satu lebih kecil gitu tuh. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain? Jika sudah, oh iya boleh Anggi, silahkan. Dikit doang gitu. Setuju sama Ayumi barusan. Ya ini intinya ya, kalau misalnya masalah itu gaji lebih tinggi atau tidak itu balik lagi ke pemahaman si suami dan istri itu. Kalau misalnya dalam Islam sendiri kan, dalam rumah tangga itu setinggi apapun derajat istri, kalau dalam rumah tangga tetap kan di bawah, jadi makmum gitu ya, di bawah si suami itu gitu. Maka kalau misalnya kita paham akan hal itu, gak bakalan jadi permasalahan gitu. Tapi kalau misalnya kita gak paham akan hal itu, mungkin saja bisa jadi konflik dalam rumah tangga gitu. Mungkin sekian, makasih. Baik, terima kasih. Apakah Akti sudah terjawab semua? Sudah, terima kasih.
Ya, terima kasih untuk yang sudah bertanya, yang menjawab dan yang menambahkan. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita tutup saja ya teman-teman diskusi pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya dan semangat juga puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Bapak Sugani Miharja PhD untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang luar biasa, kita dapat menikmatinya yang disampaikan oleh grup kita. Tentu ini dipersiapkan dengan sangat matang, direncanakan dengan sangat detail. Juga pertanyaannya juga hebat, ini memetakan apa yang menjadi concern kita di dalam rangka memahami wanita karir, women career. Saya ingin menambahkan sedikit berdasarkan data lapangan, walaupun ini tentu tidak bisa digeneralisir gitu ya, pada konteks keindonesiaan dan di luar Indonesia, pada masyarakat muslim gitu, atau non muslim yang kebetulan kelompok wanita. Misalnya begini, saya pernah ikut riset pada karyawan industri di Garut. Jadi risetnya adalah berapa gaji mereka dan berapa nilai-nilai uang yang didistribusikan kepada nilai-nilai yang didistribusikan dari gajinya. Nah, ternyata setelah diteliti, yang paling besar porsi dari income mereka itu kepada kosmetik dan kepada pakaian. Kemudian baru beli bakso gitu ya, beli sirup gitu. Ada beberapa yang beli kendaraan dan tidak ada yang menjadi concern mereka untuk menyumbang keluarga, termasuk menyumbang kepada orang tuanya. Tidak ada. Maka dalam konteks ekonomi sebetulnya tidak ada kaitannya wanita bekerja itu dengan kontribusi kepada support ekonomi keluarga. Itu kasus di sana. Gitu. Kemudian kita lihat bagaimana karir di kelompok itu kan di industri. Bagaimana dengan yang dalam tanda kutip karir profesional misalnya. Perempuan yang jadi guru misalnya, mereka punya income sebagai ASN dan itu rata-rata suaminya tidak memberikan uang dapur kepada perempuan yang posisi istrinya bekerja, dan itu perempuannya masih nuntut pada suaminya, mana kami sebagai istri untuk dapat harta dari apa yang kita kelola di rumah tangga. Suaminya, kamu nggak usah dapat itu, sudah gaji pakainya itu. Ya, biarlah gaji dari suami ini dipakai cuci rumah, gitu, dipakai kendaraan, lebih besar gitu dan orientasinya. Nah, tapi itu sering jadi konflik pandangan-pandangan ini dan tidak sedikit di antara mereka itu yang gagal berumah tangga karena perbedaan pandangan seperti tadi. Gitu. Lalu kalau perempuan itu menerima uang, mereka tadi kepada membeli perhiasan, yang itu sebetulnya bagaimana tautan kepada kesejahteraan anak dan keluarga di sana kan tidak ada kalau membeli perhiasan. Walaupun tentu bisa disimpan, bisa dijual, tapi pada waktu dimiliki berbentuk perhiasan itu tidak mengandung makna gitu ya, secara ekonomi, tidak dinikmati langsung gitu ya, walaupun nilainya tidak menurun. Tapi kalau pada laki-laki biasanya mereka punya uang pakai untuk beli rumah, gitu ya, kendaraan yang dipakai keluarga, ya kan, pakai biaya pendidikan. Mana orang bisa berkumpul dalam forum-forum keilmuan. Nah, ini sisi-sisi di mana orientasi uang berbeda antara pandangan laki-laki dengan pandangan perempuan di dalam satu keluarga. Kemudian kita melihat bagaimana komunitas Islam yang ada di Arab Saudi, juga yang ada di India, ataupun yang ada di Jepang. Saya pernah ke negara sana. Jadi perempuan yang ada di India misalnya, atau di Bangladesh, atau kawasan seperti Indonesia, Malaysia, mereka itu
kalau berpapasan dengan agamawan perempuan di sana, di India, di Bangladesh, kalau berpapasan dengan lawan jenis, mereka minggir, mereka bersembunyi di balik pohon atau di balik dinding sampai lawan jenis itu lewat. Kenapa begini? Mereka biasanya di pasar-pasar itu tidak ada yang menjual maupun yang membeli dari kaum perempuan. Yang membeli dan berdagang semua laki-laki. Itu di mana di India, Bangladesh. Tapi kalau di Arab Saudi pun sama, tidak ada laki dan tidak ada perempuan yang membeli maupun berdagang. Tetapi ada yang uniknya kalau di India, kalau di Arab Saudi, kalau laki-laki berpapasan dengan perempuan, maka yang marah-marah itu perempuan agar si laki-lakinya minggir. Kami sedang lewat, kamu minggir. Kamu tidak harus tahu azab bahwa perempuan diutamakan. Walaupun tuh yang datang itu dalam tanda kutip misalnya ulama gitu ya, dan mereka yang marah-marah agar kaum laki-laki yang minggir. Nah, itu yang sisi yang berbeda antara muslimah di India dengan muslimah di Arab Saudi. Lalu bagaimana dengan perempuannya bekerja? Setahu saya di Arab Saudi itu perempuan boleh bekerja pada karir-karir yang berhubungan dengan dunia gender, misalnya dokter kandungan, bidan, guru madrasah, guru TK, gitu, guru SD itu banyak yang kaum perempuan yang berkarir di sana. Hampir sedikit sekali yang laki-laki, mungkin tidak ada gitu yang terutama yang berhubungan kandungan dari kaum gender laki-laki. Nah, berbeda dengan Indonesia ini kan dokter kandungan itu kalau tidak harus setahu saya hampir seluruhnya dokter kandungan itu laki-laki. Dan itu populer, kaum ibu-ibu itu memilih mereka. Walaupun ada bidan yang pintar akan pilih itu, namun ada aspek lain, mungkin sains, mungkin juga aspek lain. Nah, itu yang kemudian bagaimana dengan muslimah yang ada di Kuala Lumpur, di Malaysia yang saya pernah sana. Kuala Lumpur lah yang ada kota. Rata-rata perempuan di Kuala Lumpur itu semuanya bekerja, tidak ada yang tinggal di rumah. Mereka kalau ada 5 orang satu rumah, ya 5 mobil ya di rumah. Menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tetap keluar rumah untuk berkarir. Dan di Kuala Lumpur itu hampir tidak ada orang yang punya dapur, karena tidak ada yang memasak, semua membeli, karena kaum ibunya berkarir di luar rumah. Namun demikian, mereka tetap bisa menjaga harmoni dalam keluarga, karena pekerjaan-pekerjaan kaum perempuan di Malaysia itu lebih kepada pekerjaan sosial, walaupun mungkin ada income-nya. Kalaupun dia berbisnis, di dalam tekanan yang tidak melampaui kemampuan kapasitas kaum perempuan. Begitupun di dalam setting kantor di Kuala Lumpur itu tidak ada ruang tertutup untuk kaum perempuan. Seluruhnya helpdesk itu dipasang kira-kira setinggi perut begitu ya, sehingga yang tertutup yang terhalangi hanya komputernya saja, tapi kerudungnya itu masih kelihatan gitu, karena pendek batasnya. Berbeda dengan ruang-ruang kerja di Indonesia, sekretaris perempuan dengan direktur laki-laki dalam satu ruangan tertutup bisa terjadi, tapi di Kuala Lumpur ini kecil kemungkinan untuk terjadi seperti itu. Demikian pun di negara sekuler seperti Jepang, mereka helpdesk-nya itu terbuka. Jadi ada batas penghalang, tetapi tingginya hampir setinggi kursi. Sehingga tetap terbuka, walaupun ada lawan masuk ke dalam ruangan itu, tapi tidak membatasi siapapun, karena masih terbuka. Demikian pun misalnya di Jepang itu, transportasi umum itu terpisah baris laki-laki dan baris perempuan di satu bis, misalnya. Apalagi kereta, mereka sudah membuat gerbong laki-laki dan gerbong perempuan maksudnya. Ada juga gerbong campur. Tapi kalaupun kereta itu dibuat, mereka akan buat baris untuk laki-laki dan baris untuk perempuan. Sehingga walaupun dia suami istri tidak bisa duduk berdampingan gitu, karena itu transportasi publik. Itu yang saya pernah datang ke Jepang. Tapi di Indonesia yang walaupun mayoritas muslim, satu bis, satu kursi itu boleh laki-laki dan perempuan beda, bukan mahmud misalnya duduk berdampingan. Tapi di negara sekuler tidak boleh. Mungkin pada aspek ini, sisi karir ini akan jadi sesuatu yang bisa kita lihat secara utuh. Kemudian
perempuan di Jepang itu sedikit sekali yang menikah. Walaupun mereka biasa kawin, walaupun tidak menikah, ini pada persepsi yang lain. Nah, ini sisi yang kemudian itu menjadi sisi, boleh jadi sisi negatif dari pandangan-pandangan negara mereka sendiri, pada budaya mereka sendiri. Tetapi apa itu di mana di Kuala Lumpur misalnya, perempuan itu bisa membentak-bentak bahwa itu walaupun itu direkturnya, walaupun atasannya, pada konteks berbeda gender dia bisa bentak-bentak. Jadi kita punya nilai pada konteks sebagai perempuan. Saya sering masuk ke mana, ke pemerintah, masuk ke kampus public university misalnya, open university, walaupun bukan seluruhnya muslim, tetapi mereka menggunakan aturan-aturan seperti tadi, di mana perempuan boleh membentak orang, gitu. Jadi Arab Saudi itu membentak lawan jenis, laki-laki boleh sepanjang ketika dia terganggu. Begitupun di Jepang misalnya tidak boleh ngambil foto misalnya siswa atau siapa saja, itu dipidana Jepang pada melakukan hal itu. Kemudian di negara mereka pun membatasi diri untuk men-share foto dirinya ke ruang publik, masuk ke Facebook, ke WhatsApp, mereka tidak berani gitu. Kemudian jarang sekali temukan di mereka pun anak-anak atau setelah maghrib itu berkeliaran di ruang publik, mereka di mall atau tidak ditemukan. Jadi mereka hanya keluar pada siang hari, gitu, terutama untuk perempuan. Jadi kemudian dalam pekerjaan perempuan ini kita akan buatkan suatu generalisasinya. Misalnya begini, dalam riset di Barat menyebutkan bahwa perempuan profesional ketika berkarir itu lebih baik karena dia punya komunitas, punya aspirasi untuk menyalurkan pengetahuannya di dalam karir itu. Tetapi ada banyak juga perempuan di negara Barat itu dengan keterampilan rendah, dia lebih menawarkan sisi badannya, bukan pada keterampilan yang harus dia dapat dia kontribusikan dalam suatu usaha. Maka dalam kesimpulan itu bisa kita tarik bahwa kalau dia punya nalar yang cukup, punya intelijen yang cukup, punya pengetahuan yang cukup, maka berkarir bagi mereka cukup diperlukan pada wilayah-wilayah karir yang nyaman untuk mereka. Tetapi kalau tidak ada aspek itu, maka lebih baik ada di rumah saja, gitu ya, supaya dia menjaga diri. Gitu. Karena kalaupun dia bekerja tidak ada kontribusi kepada tempat dia bekerja, ke tempat dia berkarir. Tetapi ada di dalam ruang-ruang sosial di mana itu harus tidak boleh tidak harus perempuan yang hadir, misalnya majelis taklim itu banyaknya kaum ibu, maka sumbernya lebih ideal ibu-ibu misalnya. Nah, maka mereka bisa hadir sebagai supervisis daripada kegiatan itu atau menjadi narasumber dari majelis-majelis itu, pengurus-pengurus dari majelis itu. Jadi walaupun konteksnya tadi ada di ruang publik, tetapi itu lebih aman ketika pada publik-publik yang menenangkan bagi mereka. Jadi kesimpulan pertama, jadi kalau dia intelijennya cukup, maka dia lebih baik ada di ruang-ruang publik. Yang kedua, seringkali kalau suaminya mempunyai perusahaan, maka istri itu lebih baik gabung dengan perusahaan suaminya. Jadi bukan suaminya mengelola usaha sendiri dan istrinya bekerja di tempat lain. Dan sistem kebersamaan itu lebih menenangkan dan bisa berkonsentrasi 24 jam mengelola perusahaan dan mengelola keluarga di antara mereka. Maka baik kalau kemudian PKI kan misalnya mempunyai usaha sendiri dalam rangka aspek ekonomi itu terpenuhi, dan untuk tugas-tugas sosial boleh dia keluar rumah, terus mesti TPA yang itu madrasah, walaupun tidak ada konteks income, tapi mereka mempunyai komunitas di mana pengetahuan mereka, keterampilan atau relasi itu menjadi positif dan hidup dalam konteks itu. Kemudian apakah bisa dipersepsikan sama dengan isi Nabi seperti Siti Sayyidah Siti Khadijah misalnya di Nabi SAW? Itu sebenarnya berbeda, karena Nabi Muhammad SAW setelah beliau menjadi Nabi itu tidak lagi berdagang. Jadi beliau menghabiskan seluruh hartanya untuk berdakwah.
Dan Sayyidah Siti Khadijah pun tidak lagi berdagang. Seluruh hartanya sejumlah kota Mekah itu dikeluarkan untuk mendukung dakwah. Tidak lagi mengurus perdagangan. Jadi tidak bisa kita persepsikan bahwa istri Nabi pun berdagang. Tidak bisa, kan dagang itu sebelum menjadi Nabi gitu, dilakukannya. Dan Nabi Muhammad pun berdagangnya sebelum menjadi Nabi. Setelah jadi Nabi berhenti itu perdagangannya. Dia tidak melakukan transaksi bisnis setelah menjadi Nabi. Jadi penempatan kurun waktu masa kenabiannya mesti dipertimbangkan juga. Kemudian Siti Aisyah itu pergi ke sana kemarin itu bersama Nabi sebagai pelayanan istri kepada suami, bukan pada konteks dia berkarir gitu ya, dalam harta gonimah misalnya, berkarir dalam peperangan, tidak pada konteks itu. Jadi maksudnya pergi bersama dengan suaminya di dalam satu konteks itu. Nah, sehingga penempatan hadis-hadis atau riwayat-riwayat sejarah itu juga pada kurun waktu yang mesti tepat juga, ini pada kurun waktu yang mana. Maka pada konteks ini kesimpulan yang kedua yang bisa kita lihat, jadi kaum perempuan itu lebih lebih aman pada pekerjaan-pekerjaan sosial bersama suami dalam konteks itu, dan dia menjadi bagian dari penopang kegiatan-kegiatan suami. Yang ketiga, kita pun sering mendengar ada kaum perempuan di zaman sahabat itu yang dia bekerja menenun, misalnya bekerja itu kan, dan itu tidak dilarang. Maka pada konteks keterdesakan seperti itu, di mana perempuan harus mencari kasab, misalnya karena tadi suaminya meninggal, misalnya kan mengurus anak yatim, misalnya gitu, maka pada konteks itu pilihan-pilihan karirnya itu harus yang tidak harus keluar rumah, misalnya gitu ya. Jadi tetap berkarir dari dalam rumah, tetap berkarir dalam ruang-ruang yang tutup dan terlindungi, jika tidak bertarung pada ruang publik yang ketat. Marketing ketat kan itu marketing yang berkompetisi dengan target, dengan offset, yang terlalu berat. Maka pilihan-pilihan ini akan kembali kepada kapasitas orangnya, daya dukung lingkungan, juga persepsi budaya. Kita juga sering melihat orang pulang jam 5 subuh dari pabrik kan berangkat jam 8 malam gitu. Mungkin untuk komunitas kota itu tidak masalah. Tapi untuk orang kampung misalnya kan, perempuan malam itu kan tidak baik gitu. Tapi bagi kota biasa. Walaupun bekerja itu sesuatu yang memberatkan bagi siapapun, termasuk bagi laki-laki, tapi pada sisi harus terpenuhi kebutuhan, harus punya lingkungan gitu ya, pengetahuan yang bisa berguna bagi orang lain, dan itu boleh menjadi satu pertimbangan. Kemudian hasil riset juga banyak menunjukkan bahwa tugas-tugas sosial yang dilakukan oleh kaum ibu itu membuat si ibu itu lebih sejahtera secara psikologis, walaupun tidak selalu berhubungan langsung dengan aspek ekonomi. Maka alumni PKI boleh jadi apa saja kan berkaitan dengan tugas sosial di madrasah di mana, dan tidak harus tertekan dengan aspek berapa income. Maka untuk itu mungkin jadi tugas orang tua, tugas suami dalam keluarga, dalam barangkali ini yang bisa kita bentangkan dari apa yang disampaikan itu. Belum tentu benar. Saya sampaikan terima kasih kepada PJ kita, sampaikan terima kasih kepada Kosma, kepada pemateri yang luar biasa, kepada para penanya dan para penyimak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf sedikit, ada pengumuman sedikit. Untuk minggu depan, ini harusnya kan jadwal mid semester, tapi kita insya Allah akan kedatangan tamu dari The Jabang Foundation. Mereka akan kontribusi dalam international webinar mengenai karir ini, karir bagi kaum milenial, dan insya Allah ini kalau tidak ada perubahan, kelas ini ikut serta di dalam kepanitiaan gitu ya. Jadi nanti peserta pokoknya dari PKI kelas A sampai kelas D, untuk mungkin juga diundang PKI se-Indonesia, karena ini virtual gitu ya. Baik, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas informasinya, dan terima kasih juga untuk kelompok 6 yang telah memaparkan diskusinya. Untuk itu saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk semuanya. Kita tutup saja perkuliahan ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillah ya Rabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai bertemu di pertemuan ke-7 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.